Modul 3 1A9 Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran oleh Muhammad Suyatno, CGP 4 Sidoarjo. Bujukan moral versus dilema etika. Bujukan moral adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sedangkan dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu melawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. 1. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus bisa menjadi teladan dalam setiap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Harus bisa membedakan setiap masalah atau kasus yang ditemui apakah termasuk bujukan moral atau dilema etika. Pemimpin pembelajaran juga harus bisa mendorong semangat dan menjadi panutan bagi rekan sejawat dalam mengambil suatu keputusan dengan memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Bagaimana agar nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid jika dilaksanakan secara konsisten dengan keikhlasan dan keteguhan hati sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Prinsip pengambilan keputusan di sini meliputi berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil
apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Kucing adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan langkah kucing model Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis. Konsep coaching model Tirta jika dikombinasikan dengan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, maka akan lebih terukur dan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan suatu keputusan yang lebih efektif. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dalam pengambilan keputusan, ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, maka akan ada nilai kebajikan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, yaitu cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan latihan kesadaran penuh dengan teknik STOP, pengambilan keputusan akan lebih fokus dan lebih tepat. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik, tentunya kadang menghadapi permasalahan dilema etika maupun bujukan moral. Dengan mengamati pembahasan studi kasus tentang permasalahan-permasalahan dilema etika dan bujukan moral akan menambah wawasan dan memberi rambu-rambu dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam penyelesaian suatu masalah diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan yang tepat dengan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, terutama uji legalitas. Uji legalitas menentukan apakah permasalahan tersebut termasuk bujukan moral atau dilema etika. Jika permasalahan tersebut cenderung ke bujukan moral, maka seorang pendidik harus secara tegas kembali ke nilai-nilai kebenaran. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Maka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya setiap keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi, perlu memperhatikan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Apakah keputusan tersebut demi kebaikan orang banyak atau berpikir berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking? Atau keputusan tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking? Ataupun juga apakah keputusan tersebut melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking? 8. Pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Saat pengambilan keputusan, perlu menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan agar berdampak baik kepada murid. Karena tujuan dari pembelajaran adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada murid.
Guru seharusnya memberikan keputusan yang positif, dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan, dan memerdekakan murid. Merdeka di sini, murid dapat belajar untuk mengembangkan potensinya sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai benih-benih padi, merawat, menyiram, memupuk agar tumbuh dan berbuah seperti padi. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil setiap keputusan harus mengedepankan sikap moral dan nilai kebajikan, menerapkan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang berpihak pada murid berdampak dan mempengaruhi tumbuh kembang murid secara maksimal sesuai kompetensi dan kodrat. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah: pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Yang keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid, demi terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.